Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua diberi kesehatan dan masih dalam perlindungannya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, serta semoga sampai kepada kita umatnya yang menantikan syafaatnya di kelak di yaumil akhir. Di bulan Ramadan ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita selaku umat muslim, seperti meningkatkan amal ibadah dalam bentuk memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah, bersolawat dan beristighfar. Dalam bulan mulia ini Allah memberikan juga keistimewaan, salah satunya dalam kegiatan tidur di bulan Ramadan. Salah satu hadis yang populer setiap bulan Ramadan tiba adalah hadis tentang keutamaan orang yang berpuasa yang bahkan tidurnya pun berstatus sebagai ibadah. Hadis tersebut berbunyi, tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dan dosanya diampuni. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini seringkali disalahartikan bagi sebagian masyarakat menjadi sebuah pembenaran bersikap bermalas-malasan dan banyak tidur saat menjalankan puasa di bulan Ramadan. Padahal pemikiran demikian tidaklah benar, sebab salah satu adab dalam menjalankan puasa adalah tidak memperbanyak tidur pada saat siang hari. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, yakni sebagian dari tata krama puasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari hingga seseorang merasakan lapar dan haus serta merasakan lemahnya kekuatan. Dengan demikian hati akan menjadi jernih. Memang ketika sedang berpuasa tubuh akan terasa lebih lemas dari hari biasanya. Hal ini dikarenakan tidak adanya asupan makanan serta minuman yang cukup bagi tubuh. Tak sedikit untuk mengatasi hal itu, banyak umat muslim yang memilih untuk tidur. Memang orang yang menghabiskan waktu berpuasanya dengan tidur sepanjang hari tidak akan membatalkan puasanya. Namun sangatlah merugi apabila seseorang muslim hanya menghabiskan harinya dengan tidur di bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan ini. Menghabiskan waktu berpuasa dengan hanya tidur akan menurunkan nilai kadar pahala yang akan didapatkan orang tersebut. Orang yang menghabiskan waktu berpuasanya dengan hanya tertidur akan terasa sia-sia puasanya.
karena mereka hanya akan mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Hal ini juga tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya selain lapar, dan berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan pahala selain begadang. Hadis riwayat Ahmad. Lantas, bagaimana sebenarnya maksud dari tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah? Apakah terdapat ketentuan khusus untuk menggapai fadilah ini? Tidur memang bisa berkonotasi negatif sebab identik dengan bermalas-malasan. Namun di sisi lain, tidur juga dapat bernilai positif jika digunakan untuk mempersiapkan hal-hal yang bernuansa ibadah, seperti untuk mempersiapkan fisik dalam menjalankan ibadah. Menjalankan puasa jelas merupakan sebuah ibadah, maka tidur pada saat berpuasa yang bertujuan agar lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah terhitung sebagai bagian dari ibadah. Namun, fadilah ini tidak berlaku tatkala seseorang mengotori puasanya dengan melakukan perbuatan maksiat. Salah satunya adalah menggunjing orang lain. Dalam keadaan demikian, tidur pada saat berpuasa sudah tidak lagi bernilai ibadah. Hal tersebut diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani dalam Tankih Al-Qul Al-Hathith. Beliau menjelaskan bahwasanya hadis tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah ini berlaku bagi orang yang berpuasa yang tidak merusak puasanya, misal dengan perbuatan ghibah. Orang yang berpuasa namun masih saja melakukan perbuatan maksiat dalam puasanya tidak mendapatkan fadilah ataupun keutamaan dalam hadis tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Sebab tidur yang dia lakukan tidak dimaksudkan sebagai penunjang melaksanakan ibadah puasa, karena ia telah mengotorinya dengan perbuatan maksiat. Walhasil, tidur pada saat berpuasa dapat disebut sebagai ibadah ketika memenuhi dua kriteria. Yang pertama, tidak dimaksudkan untuk bermalas-malasan, tapi untuk lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, tidak mencampuri ibadah puasanya dengan melakukan perbuatan maksiat. Semoga amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.